Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi Geografi kelas 11 KD3. Pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kompetensi dasar dan materi dari KD3 ini bisa dilihat pada layar. Kemudian materinya ada 4 materi dan sub KD ya, dan kali ini kita akan mengkaji tentang klasifikasi sumber daya alam ya, yang KD sub KD yang pertama. Namun sebelumnya kita juga harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala potensi kekayaan alam yang terkandung di tanah, air maupun udara, biotik dan abiotik yang dapat didaya gunakan untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan dan kesejahteraan manusia. Sementara pengertian sumber daya alam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah potensi alami yang dapat dikembangkan untuk menunjang proses produksi. Sumber daya alam memiliki sifat dan karakteristik tentang keberadaan dan ketersediaannya. Apakah sifat dan karakteristiknya? Yang pertama, bahwa sebaran geografisnya dari sumber daya alam itu tidak merata. Yang kedua, pemanfaatannya itu sangat bergantung pada teknologi. Jadi, belum tentu sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, negara tersebut pasti akan kaya atau maju ketika mereka tidak memiliki teknologi. Yang ketiga, jika diolah, di samping menghasilkan produk yang sangat menguntungkan, juga ada risiko terhadap limbah yang dihasilkan. Kita lanjutkan sekarang tentang posisi Indonesia, keadaan Indonesia terkait sumber daya alam. Kita tahu bahwa Indonesia dan negara lain pun mengetahui akan sumber daya alam itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Faktor pendukung Indonesia kaya akan sumber daya alam ada 3. Yang pertama, wilayah Indonesia itu beriklim tropis. Hal ini menyebabkan curah hujan di Indonesia sangat tinggi, pemanasan intensif sehingga kaya akan flora faunanya. Ini posisi negara Indonesia yang mana yang terblok raster warna merah ini ya, warna ungu ini, Indonesia seluruhnya di daerah tropis. Nah, karena itu kita pasti akan memiliki hutan yang sangat luas dan kita adalah negara dengan hutan terluas kedua di dunia, hutan tropis ya tentunya. Nah, ini berbanding lurus dengan kondisi fauna dan floranya ya, di mana Indonesia sangat kaya spesies fauna-fauna di dunia. Akhirnya Indonesia mendapat julukan Mega Biodiversity, yaitu negara dengan keragaman hayati yang sangat lengkap. Yang kedua, letak geologis Indonesia. Indonesia itu terletak pada pertemuan lempeng dunia dan juga pertemuan jalur pegunungan dunia. Kita bisa lihat pada gambar pertama adalah Indonesia itu pertemuan 3 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng India Australia, dan lempeng Pasifik. Akibat dari pertemuan lempeng, Indonesia sering terjadi gempa bumi. Gempa memang menimbulkan kerusakan yang parah, tapi ternyata akibat dari gempa yang positif adalah sebagian tambang mineral yang tadinya di bawah menjadi terangkat ke atas, tersingkap ke permukaan. Indonesia juga merupakan pertemuan 3 jalur pegunungan dunia. 1 adalah jalur Mediterania yang ini, 2 adalah Sirkum Pasifik, mulai dari Andes, Rocky sampai Jepang kemudian ke Indonesia, dan 3 adalah Sirkum Australia Timur. Ketiganya ketemu di Indonesia. Apa akibatnya? Indonesia kaya akan gunung api. Kekayaan akan gunung api itu membuat Indonesia sering terjadi gunung api meletus. Maka sebagian material yang ada di bawah bumi itu terbawa keluar, sangat menguntungkan bagi sumber daya tambang di Indonesia. Dan yang ketiga, Indonesia memiliki lautan yang sangat luas. Apa implikasinya? Ini sudah pernah kita kaji di sub-KD yang pertama. Luas lautan Indonesia 2 kali luas daratannya, 3,5 juta kilometer persegi. Ini menurut UNCLOS ya, PBB ya. Nah, dari situ, dari laut kita bisa mengambil potensi dan sumber daya alam lautnya, antara lain pada sektor perikanan, pertambangan, perhubungan, pariwisata, bahkan energi baru dan terbarukan. Nah, itulah kondisi faktor yang mendukung Indonesia kaya akan sumber daya alam.
Maka wajar ketika kondisi yang demikian membuat Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Selanjutnya, klasifikasi sumber daya alam, kita bisa mengklasifikasikan dari 4 segi atau 4 faktor. Yang pertama menurut potensi atau bentuknya, yang kedua menurut sifatnya, menurut jenisnya, dan yang keempat adalah menurut asal atau tempatnya. Kita mulai dari yang pertama. Berdasarkan potensi atau bentuknya, ada satu sumber daya alam materi. Adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Antara lain kayu, batu, pasir, termasuk juga barang tambang fisik. Ya. Yang kedua adalah sumber daya alam energi. Adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Apa sajakah itu? Ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang ketiga adalah juga mungkin panas bumi ya. Yang ketiga adalah sumber daya alam ruang. Adalah sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Bisa di daratan, hamparan daratan yang luas bisa kita manfaatkan dan kita kelola, dan juga sumber daya kelautan. Berikutnya adalah berdasarkan sifatnya, ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Renewable resource adalah sumber daya alam yang apabila habis dapat diusahakan lagi keberadaannya. Apakah itu? Antara lain adalah tumbuhan atau tanaman seperti padi ini, kemudian aneka jenis hewan yang bisa diternakkan, juga ada air, tanah, cahaya matahari, dan sebagainya. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Unrenewable resource adalah sumber daya alam yang bila habis tidak dapat diusahakan lagi keberadaannya. Apa saja contoh-contohnya? Bisa disaksikan. Ini ada tambang minyak bumi, kemudian juga ada batu bara, dan juga yang terakhir adalah tambang timah. Selanjutnya berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, yang pertama ada sumber daya alam abiotik. Kita zoom lagi. Atau non-hayati adalah sumber daya alam yang berupa benda-benda mati seperti aneka tambang, ini ya, aneka berbagai jenis tambang, kemudian tanah yang bisa dikembangkan, dibudidayakan untuk tanaman, juga laut bisa dijadikan energi terbarukan, bahkan udara, cahaya matahari bisa diambil atau jadikan sel atau panel surya. Yang kedua adalah sumber daya alam biotik atau hayati, merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, tumbuhan, ya, hutan ya seperti ini, kemudian juga aneka jenis hewan. Berikutnya adalah berdasarkan asal atau tempatnya. Yang pertama ada sumber daya alam terestrial, adalah sumber daya alam yang tempatnya di permukaan bumi atau di tanah ya. Terestrial itu maknanya adalah tanah seperti hutan, ya. Yang kedua, sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang asal atau tempatnya berada di perairan, baik di laut, sungai, danau, rawa, dan air hujan. Apa saja contohnya? Di samping berbagai jenis tambang yang ada di laut seperti minyak bumi, juga ada berbagai jenis ikan, garam, rumput laut, panorama laut, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sumber daya udara, adalah sumber daya alam yang berada di udara. Apa saja? Antara lain adalah angin yang bisa digerakkan, yang bisa dijadikan kincir angin, sinar matahari untuk panel surya, cuaca iklim yang mendatangkan potensi iklim, dan sebagainya. Oke, demikian klasifikasi sumber daya alam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.